Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan penghormatan di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, yaitu tepatnya tanggal berapa? Tanggal 9. 9 atau 10. Ya. Intinya sudah hampir pertengahan bulan Sya'ban, yang maknanya hendaknya kita semua adalah sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kita sambut dengan sukacita, baik persiapan itu sifatnya lahir maupun batin. Lahir, mungkin kita menjaga kesehatan kita seperti itu. Kemudian juga secara batin kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha ikhlas, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak memperbanyak amal-amal ketaatan sebelum masuk ke bulan ketaatan juga. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada Bani Israel, yaitu para pendahulunya kaum Yahudi. Dan ini dalam rangka untuk mengingatkan kaum Yahudi yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka itu mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diingatkan dengan berbagai kenikmatan. Pembahasan pada kesempatan malam hari ini pun masih melanjutkan beberapa nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Meskipun di dalamnya juga ada sisi gelap atau sisi kelam yang terjadi pada mereka. Ya, nanti insya Allah kita akan sampaikan. Sebelum itu, kita akan baca, yaitu pembahasan pada kesempatan kali ini adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 54 hingga 57. Ya. Kita baca ayat 54 hingga 57. Ya, kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ayat ke-54 disebutkan di sini, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, mendolimi dirimu sendiri. Ya, menganiaya di sini apa? Disebabkan dengan apa penyebabnya? Yaitu karena kamu telah menjadikan anak lembu atau anak sapi sebagai sesembahan. Ya, lebih tepatnya itu adalah patung anak sapi, yaitu patung anak sapi sebagai sesembahan. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu sendiri. Dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ini di sini ada sisi kelam dari Bani Israel, yaitu mereka terjatuh kepada perbuatan kedoliman yang sangat besar, yaitu terjatuh kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhasil dikelabui. Nanti ada tokoh yang menyebabkan mereka itu tersesat,
dalam hal ini. Disebutkan di sini berdasarkan ayat 54, lamma dzakkarallahu ta'ala al-yahud bima an'ama ala aslafihim mutaliban iyahum bisyukriha fayu'minu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan nikmat-nikmat yang diperoleh pendahulu mereka. Yaitu pendahulu mereka di sini adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Agar mereka itu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau beriman ketika itu kepada Nabi Musa. Sedangkan kaum Yahudi yang dihadapi Rasulullah supaya mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzakarahum huna bi ba'di dunubi aslafihim. Kemudian di sini, di ayat ini, ayat 54, Allah menyebutkan kepada kaum Yahudi beberapa dosa yang dilakukan pendahulu mereka, yaitu Bani Israel, agar dijadikan bahan renungan sehingga menjadi beriman, sehingga mereka menjadi beriman. Lihat ta'idu fayu'minu fadzakarahum bihaditsati ittikhadhihim al-ijla ilahan wa ibadatuhum lahu. Ya, jadi Allah menyebutkan di sini kepada kaum Yahudi beberapa dosa yang pernah dilakukan pendahulu mereka, yaitu dari Bani Israel, agar dijadikan bahan renungan sehingga menjadi berimanlah mereka. Allah menyebutkan dengan kejadian ketika Bani Israel membuat patung anak sapi sebagai berhala. Yes. Patung anak sapi itu al-ijl, patung anak sapi sebagai berhala yang mereka sembah. Kapan kejadian ini? Wadzalika, yang demikian, ba'da najatihim min ali fir'aun wa dhahabi Musa limunajatillahi ta'ala. Kejadian mereka itu menyembah patung anak sapi itu adalah terjadi setelah Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Jadi sudah mendapatkan kenikmatan kok masih setelah itu malah berbuat kekufuran kepada Allah. Nah, tetapi sampai seperti itu pun Allah masih mengampuni mereka. Allah masih mengampuni mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saat Nabi Musa alaihi salam pergi menemui Robnya. Jadi Nabi Musa itu berapa kemarin? Berapa hari? Berapa malam? 40 malam. Maknanya ya 40 malam, 40 hari ya. Ini pergi menemui Robnya karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menjadikan Harun sebagai wakilnya. Wa tarakahu Harun khalifatan lahu fihim, dan meninggalkan atau untuk sementara menjadikan Nabi Harun itu sebagai penggantinya untuk urusin Bani Israel yang ditinggal. Nah, seperti itu. Nah, ini ada dua nabi yang karakternya itu berbeda. Di antara penyebabnya juga ini, ya, karena karakternya itu berbeda. Antara Nabi Harun sama Nabi Musa itu, Nabi Musa itu sangat tegas. Jadi salah satu celah akhirnya mereka seperti itu ketika Nabi Harun itu tidak seperti Nabi Musa. Tetapi kelebihan Nabi Harun juga ada tersendiri seperti itu. Di antaranya dalam masalah dalam hal diplomasi itu bagus sekali Nabi Harun. Ini menutup kekurangan Nabi Musa. Di sini ada faidah. Ya. Jadi kepergian ulama yang soleh itu sangat berpotensi akan terjadinya penyimpangan di tengah masyarakat. Ini. Jadi kedudukan ulama yang soleh itu sangat penting sekali. Ketika mereka pergi,
sangat berpotensi masyarakat yang ditinggal itu terjadi penyimpangan atau kerusakan. Sebagaimana yang dialami Bani Israel ketika hanya berapa hari, ya, 40 hari terjadi seperti itu. Ya, terjadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan Nabi Musa menjadikan Harun sebagai wakilnya. Fasona as-Samiri. Nah, langsung masuklah atau muncullah orang yang bernama as-Samiri. Lahum ijlan min dahabin. Ya. Maka Samiri membuat patung anak sapi dari emas. Patung anak sapi dari emas. Jadi mengumpulkan orang-orang, kemudian disuruh orang itu mengumpulkan perhiasan mereka. Kemudian dilebur menjadi patung anak sapi yang berongga patungnya. Yang berongga. Kemudian karena ada angin masuk ke rongga itu tersebut, jadi memunculkan semacam efek suara gitu ya. Nah, itu jadi di antara tipuannya itu seperti itu. Maka Samiri membuat patung anak sapi dari emas. Lantas mengatakan waqala lahum, dia lantas mengatakan kepada Bani Israel, hadza ilahukum wa ilahu Musa fa'buduhu. Ini merupakan Tuhan kalian dan Tuhannya Nabi Musa juga. Tentunya kalau membawa Nabi Musa supaya apa? Sebagai daya tarik. Nabi Musa pergi, ini juga sembahan Nabi Musa. Jadi biar mereka itu berminat atau tertarik dengan hal tersebut, ya, dibawa-bawa Nabi Musa alaihi salam. Fa'buduh, maka sembahlah patung anak sapi ini. Fa'ata'ahu aktsaruhum wa abadul ijla. Maka kebanyakan dari mereka itu menaati arahan dari Samiri ini. Wa abadul ijla. Lalu mereka yang mayoritas tersebut menyembah patung anak sapi. Fakanu murtaddin bidzalika. Maka dengan perbuatan tersebut, orang-orang tersebut menjadi murtad. Murtad berarti dia keluar dari ketauhidan, sudah tidak murni menyembah Allah Subhanahu wa taala, terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Faja'alallahu taubatahum min riddatihim an yaqtula man lam ya'bud al-ijla man abadahu faqatalu minhum sab'ina alfan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah syarat supaya tobat mereka itu diterima. Bagaimana caranya? Syaratnya yaitu supaya mereka itu bisa diterima tobatnya, supaya ibaratnya itu mereka bersih lagi dari kemurtadan mereka, ya, dianggap sudah beriman lagi. Allah memberikan syarat kepada mereka, yaitu orang yang tidak menyembah patung anak sapi tersebut membunuh yang menyembah. Itu kan disebutkan tadi ayatnya apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, bukan maknanya bunuh diri, tetapi sebagian membunuh sebagian yang lain. Yang tidak melakukan perbuatan tersebut membunuh yang melakukannya, seperti itu. Ini syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Kira-kira syarat tobat seperti ini berat atau sangat berat atau tidak? Sangat berat sekali, ya. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, syarat tobatnya itu tidak sampai diterapkan pada syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Coba kalau umat Islam syarat tobatnya begitu berat sekali. Apa syarat yang ada pada Islam yang disebutkan oleh para ulama? Syaratnya apa? Ada 3 yang paling pokok, ya. Pertama, meninggalkan perbuatan dosa
sebut apapun dosanya. Apapun dosanya. Dosa yang paling besar yaitu dosa syirik pun seperti itu. Yang penting ditinggalkan, pertama. Kemudian yang kedua, menyesal, harus menyesal. Dan yang ketiga itu bertekad tidak mengulangi kembali. Itu namanya taubatan nasuha, itu seperti itu. Benar-benar itu seperti itu. Itu ya dikembalikannya kepada kejujuran diri. Ditinggalkan. Ya, kalau orang maksiat dia tinggalkan. Tetapi dalam hatinya masih ada keinginan. Kapan aneh nek duit maning. Ya, misalkan seperti itu ya. Sekarang nggak melakukan karena mungkin sudah bangkrut misalkan ya. Ya misalkan judi karena dia sudah nggak punya uang lagi, tapi dalam batin kapan aneh nek duit maning, aku main maning. Seperti itu namanya bukan tobat nih. Ya. Atau apa nih? Ya, intinya harus tiga-tiganya. Namanya syarat itu kan harus terpenuhi tiga-tiganya. Nah, itu. Dan seterusnya. Ya. Ini tentunya dibandingkan dengan apa yang diterapkan Allah kepada mereka itu sangat berat sekali. Makanya Islam itu agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Jadi Allah menjadikan syarat diterimanya tobat dari kemurtadan mereka agar orang-orang tidak menyembah anak sapi, membunuh orang-orang yang menyembahnya. Ya. Faqatalu minhum atau faqutilu minhum sab'ina alfan. Faqatalu minhum sab'ina alfan. Sehingga terbunuhlah di antara mereka itu ada berapa? 70.000. Menunjukkan Bani Israel itu banyak sekali. Bani Israel itu banyak sekali. Umat, kalau tidak salah itu umat Nabi terbesar kedua. Yang pertama itu umat Nabi Muhammad SAW. Kedua itu kalau tidak salah itu umatnya Nabi Musa. Ya tidak heran ini sampai 70.000. Ya, jadi sudah sangat banyak sekali ya. Ini ketika itu. Fakana dzalika taubatuhum fataballahu alaihim innahu huwat tawwabur rahim. Berapa tadi? 70.000. Sebagai bentuk pertobatan mereka kepada Allah Ta'ala. Dan Allah menerima tobatnya karena dia yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Yang lagi maha penyayang. Ada kesimpulan dari ayat yang mulia ini. Ada kesimpulan dari ayat yang mulia ini. Oh, maaf, kita lanjutkan dulu, ternyata belum selesai. Ya, kita baca dulu nih. Ya, jadi Allah maha menerima tobat dan maha penyayang. Insyaallah. Nah, ya. Kama dzakarahum bihaditsatin ukhra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian yang lain. Ya, kejadian lain. Jadi selain ini juga ada kejadian lain. Ternyata terjemahannya belum rampung. Ya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian lain, wa hiya annahu lamma abadul ijla wa kanat riddah ikhtara Musa bi amrillahi minhum sab'ina rajulan. Atau ada versi lain ya, ada versi lain. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tatkala mereka itu menyembah patung anak sapi dan ini ada bentuk kemurtadan, maka Nabi Musa memilih perintah Allah Subhanahu wa taala di antara mereka itu adalah 70 orang. 70 orang. Min khiyarihim, memilih 70 orang yang terbaik di antara mereka. Mimman lam yatawarratu fi jarimati ibadatil ijl. Yang 70 orang ini yang tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, tidak melakukan pelanggaran tersebut. Wa dhahaba bihim ila Jabal Tur. Kemudian Nabi Musa pergi bersama mereka ke Gunung Tur. Nabi Musa pergi bersama mereka ke Gunung Tur. Liya'tadiru ila rabbihim subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? 70 orang tersebut, kalau yang terbunuh berapa tadi? 70.000. Kemudian Nabi Musa memilih 70 orang pilihan untuk pergi bersama beliau untuk
meminta, ibaratnya itu dispensasi, ya, minta udur supaya Allah itu memaafkan mereka. Nah, meminta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala min ibadati ikhwanihimul ijl. Ibaratnya minta apa ya bahasa kalau hukumnya apa? Apa? Remisi ya. Ya, gampangannya itu minta remisi dari 70 ribu itu supaya ini minta remisi yang 70 orang. Yaitu minta remisi keringanan hukuman dari Allah kepada mereka. Falamma wasalu qalu li Musa, tatkala mereka telah sampai, mereka berkata kepada Nabi Musa, utlub lana rabbaka, mintalah untuk kami, mintalah kepada Rabbmu untuk kami, an yusmi'ana kalamahu, supaya Allah itu memperdengarkan kepada kami perkataan Allah Subhanahu wa taala. Fa asma'ahum qauluhu. Maka Allah memperdengarkan kepada mereka perkataan Allah. Nah, ini. Biasanya kan perkataan Allah hanya kepada Nabi lah. Ini minta supaya mereka juga diperdengarkan. Wallahu alam bentuknya bagaimana ya. Inni anallah. Maka Allah berfirman di sini, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa anna. Yang tidak ada sesembahan kecuali yang benar kecuali aku. Akhrajtukum min ardi Misr. Aku keluarkan kalian dari bumi Mesir. Biadin syadidah fa'buduni wala ta'budu ghairi. Maka sembahlah aku dan janganlah sembah selainku. Jadi mereka itu akan dikeluarkan dari negeri Mesir. Nanti ada nyambung di ayat-ayat selanjutnya, insya Allah, di kisah selanjutnya. Nah, ini ayat 54 tafsirannya sampai seperti ini. Maka di sini ada pelajaran, Bapak Ibu, yang bisa kita ambil dari ayat 54, yaitu apa? Ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada Allah, kepada selain Allah, ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada selain Allah, dan dia tahu itu merupakan ibadah kepada selain Allah, akan terhitung sebagai bentuk kemurtadan dari agama dan kesyirikan. Ini adalah perbuatan kesyirikan karena dia tahu seperti itu. Jadi melakukan peribadatan seperti itu dianggap sebagai bentuk kemurtadan dan kesyirikan. Kemudian yang kedua, pensyariatan untuk membunuh orang yang murtad. Jadi di antara orang yang halal darahnya itu adalah orang yang melakukan kemurtadan. Nah, ini juga dalam hukum Islam juga ada. Cuma ada tahapan-tahapannya, tidak langsung itu. Dan siapa yang menegakkan itu juga tidak boleh sembarang orang. Pertama diminta bertobat dulu, sampai kalau tidak salah sampai 3 kali. Baru ya ulil amri yang menegakkan. Ya, ulil amri yang menegakkan. Ya. Jadi orang yang murtad ini hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Dalam hadis disebutkan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengganti agamanya, maksudnya apa? Yang murtad, yang berpindah agama, maka bunuhlah. Maksudnya perintah ini kepada ulil amri untuk ditegakkan hukuman seperti itu. Dan ini pun ada prosesnya, yaitu prosesnya, pengadilannya, kemudian diminta untuk bertobat dulu seperti itu. Mengulangi syahadatnya seperti itu. Kalau mau dan baik agamanya Islamnya menjalankan ini, ya sudah, berarti ya tidak diterapkan hukuman tersebut. Ya. Tapi itu dilakukan setelah memintanya untuk bertobat, ya, sebagaimana tadi dijelaskan. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat 55, ayat 55. Allah berfirman, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Walamma a'lamahum Musa bi anna Allah Ta'ala ja'ala taubatahum bi qatlihim anfusahum. Tatkala Nabi Musa memberitahukan kepada mereka bahwasanya Allah itu mempersyaratkan taubatnya mereka yang telah menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan,
itu tobatnya adalah dengan sebagian membunuh sebagian yang lain. Ya, itu yang melakukan itu nanti dibunuh oleh orang yang tidak melakukan. Tatkala disampaikan seperti itu, hukum Allah seperti itu, qalu, mereka menjawab, la nu'mina laka, kami tidak percaya denganmu. Subhanallah ya. Nah, kami tidak percaya denganmu. Maksudnya apa? Lan nutabi'aka ala qaulika fima dzakarta min taubatina. Kami tidak mau mengikuti ini. Kamu tidak mau mengikutimu pada ucapanmu tersebut. Apa yang telah kamu sebutkan tadi. Bahwasanya tobatnya orang yang telah menjadikan patung anak sapi itu sebagai sembahan untuk dibunuh mereka, itu kami tidak mau mengikuti hukum tersebut. Biqat libak dina ba'do, yaitu sebagian kami membunuh sebagian yang lain. Hatta narallah jahra. Nah, ternyata mereka juga memberikan syarat, kami baru mau mengikutimu kalau kami bisa melihat Allah secara terang. Ya, Masya Allah ya. Bisa ditangkap maksudnya ini. Ya, jadi kami baru percaya kepadamu kalau kami langsung melihat Allah langsung. Subhanallah. Ini jawaban mereka. Memang sifat mereka kayak gitu. Nanti di ayat-ayat selanjutnya juga seperti itu ya. Nanti ada kisah mereka disuruh menyembelih sapi. Itu pertanyaan ini banyak sekali ya. Intinya adalah tidak mau melaksanakan. Wa kana hadza minhum dzanban adzima. Maka ini menjadi dosa yang besar bagi mereka. Maka ini menjadi dosa yang besar bagi mereka. Litakdzibihim rasulahum. Mereka itu telah mendustakan rasulnya. Ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Wa ghadiballahu alaihim. Lalu Allah murka kepada mereka, fa anzala alaihim sa'iqah. Lalu Allah turunkan kepada mereka halilintar. Mereka disambar halilintar. Fa ahlakathum. Sehingga membinasakan mereka halilintar tersebut. Famatu wahidan wahum yanzurun. Ya. Maka matilah satu orang demi satu orang. Jadi matilah satu demi satu dari kalangan mereka. Sedangkan mereka itu saling melihat orang yang kena sambaran, kemudian mereka juga kena, kemudian sebelumnya yang belum kena melihat, saling melihat. Ya, ini. Jadi satu persatu mereka itu disambar halilintar dan mereka mati satu persatu. Sedangkan mereka saling melihatnya. Ini di ayat ke berapa? 55. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Yaitu kehidupan ini hakikatnya adalah untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan beribadah hanya kepadanya. Dengan beribadah hanya kepadanya. Kemudian dilanjutkan di ayat ke-56. Ayat ke-56. Ayat 56. Summa ahyahum, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 56. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah mati supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ahyahum ta'ala ba'da yaumin wa lailah. Kemudian Allah hidupkan mereka kembali setelah satu hari satu malam. Wa dzalika liyashkuru bi ibadatihi wahdah duna siwah. Itu semua supaya mereka itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian di ayat ke-57 yang terakhir pada pembahasan kita kali ini. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Yang artinya apa? Dan kami naungi kamu dengan awan. Dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik.
yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kamu, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kama dzakarohum bi ni'matin ukhra wa hiya ikramuhu lahum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan nikmat yang lain, yaitu Allah memuliakan mereka wa in'amihi alaihim, dan memberikan kenikmatan kepada mereka bitadlilil ghamami alaihim. Yang pertama, mereka itu diberikan naungan dengan awan putih yang lembut, ghamam, kepada mereka. Wa inzalil manna wasalwa. Setelah itu juga Allah memberikan kepada mereka atau menurunkan kepada mereka dua jenis makanan yang bernama manna dan salwa. Apa itu manna dan salwa? Ya. Jadi manna dan salwa, manna itu adalah benda lengket seperti permen dan rasanya semanis madu. Ya. Kira-kira kalau kita deskripsi ini kita tergambar apa ya? Coklat gitu ya. Intinya sangat manis sekali. Yakni hujan dari langit yang turun ke pohon dan batu yang kemudian menjadi buliran manis seperti madu, lalu kering seperti lilin. Nah, diriwayatkan dari Rasulullah SAW ada sejenis jamur bawah tanah yang bernama kam'ah. Ini disebutkan oleh Rasulullah bahwa ini adalah termasuk manna yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Adapun salwa adalah sejenis burung yang disebutkan dengan asumani. Ada yang berpendapat bahwa as-salwa adalah burung puyuh yang disembelih untuk dimakan, dan pendapat lain mengatakan bahwa itu adalah madu. Jadi intinya adalah dua jenis makanan yang sangat lezat sekali. Sangat lezat sekali. Ayyaman hadithah atih fi sokhra Sina. Itu terjadi di hari-hari peristiwa Bani Israel itu selama 40 hari mereka itu berada 40 tahun ya. 40 tahun itu mereka itu berputar-putar di sebuah gurun gitu. Ya, tidak ketemu jalan keluarnya. Di gurun Sina. Wa fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa ma dhalamnahum, ini merupakan isyarah ila anna mihnatatih kanat uqubatan lahum. Jadi kejadian mereka berada di daerah Tih, itu yang Tih yang mereka berputar-putar sekitar situ tersesat gitu, ini merupakan hukuman bagi mereka. Ala tarkihim al jihad, karena mereka itu meninggalkan jihad, tidak mau berperang bersama Nabi Musa, wa jaraatihim ala nabiyihim, karena demikian juga kejahatan mereka terhadap nabi mereka. Idz qalu lahu. Jadi mereka sangat lancang kepada Nabi Musa. Ketika diajak jihad, apa jawaban dari Bani Israel ketika itu? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 24. Al-Maidah ayat 24 disebutkan di sana, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Kamu pergi saja bersama Tuhanmu. Sana, pergi saja kamu. Ini jawaban mereka kepada Nabi Musa. Hei Musa, kamu pergi saja. Berangkat saja sama Tuhanmu. Ya. Lalu kalian berdua berperanglah. Kami cukup duduk-duduk di sini saja. Masya Allah. Ini perkataan mereka. Ya. Waha dzulmuhum. Ini merupakan kedzaliman mereka. Fi mihnatitih. Di dalam ujian berupa tih. Tih itu adalah tadi peristiwa bagaimana mereka itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kanu humul dzalimun li anfusihim. Dan mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Ya. Berkaitan dengan tih ini, yaitu tadi selama 40 tahun kalau tidak salah lagi, selama 40 tahun. Ya nih. Jadi bangsa Bani Israel pernah mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Hal ini terjadi karena ketidakpercayaan dan pemberontakan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kenikmatan. Dinaungi awan, kemudian apa? Diturunkan mana apa? Dan salwa, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit tambahan berkaitan dengan kaum Yahudi. Jadi berkaitan dengan kaum Yahudi yang ada di Madinah ini, ngulang seperti yang kemarin ya.
Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, mereka datang untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Karena tadi dianggap orang Yahudi adalah yang membunuh Nabi Isa. Dalam ya, jadi mereka dikejar oleh pasukan Romawi. Suku-suku Yahudi yang ada di Madinah diantaranya Bani Qainuqa. Ada juga Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qotofan. Nabi Muhammad SAW membuat piagam Madinah yang mengatur perdamaian dan keesaan Tuhan. Dalam piagam tersebut, semua kaum memiliki status yang sama. Namun beberapa suku Yahudi melanggar perjanjian tersebut dan diusir dari Madinah. Dan ini yang perlu kita catat, bahwasanya sifat orang Yahudi itu dari dulu sampai kapanpun itu suka berkhianat. Suka berkhianat, melanggar perjanjian. Ya. Ya, ini berkaitan dengan kaum Yahudi seperti itu. Kemudian kita sampaikan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat terakhir tadi atau ayat-ayat tadi. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ketiga, illatul hayati kulluha syukrullah ta'ala. Tujuan hidup di dunia ini semuanya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi ibadatihi wahdah. Yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang keempat, atau pelajaran yang bisa kita ambil yang terakhir, al halalu minal mata'im wal masyarib wa ghairiha ma ahallahu Allahu wal haram ma harramahu Allahu azza wajalla. Sesuatu yang halal atau makanan dan minum dan hal yang lain yang halal itu adalah apa yang dihalalkan Allah, dan yang haram itu adalah apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi manna wa salwa itu halal karena dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada waktu yang lain ayat selanjutnya di kisah Bani Israel yang selanjutnya insyaallah taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Tentunya menyampaikan seperti ini harus benar-benar persiapan yang matang ya, karena harus membaca banyak seperti itu, bukan hanya mencoba di buku ini, juga harus membacanya banyak dan seterusnya. Wallah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian. Kita akhiri pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.